Saat perempuan tidak bercerita, maka masyarakat sedang membiarkannya menanggung beban mental sendirian. 75% perempuan secara global menanggung tugas-tugas, yakni yang pertama mengelola rumah dan kedua merawat anak hanya sendirian saja. Masyarakat selalu menimang-nimang perempuan dengan ungkapan perempuan itu multi talent, perempuan itu bisa melakukan segala-galanya gitu ya. Dan hasilnya adalah perempuan 4 kali lebih banyak mengalami penyakit. Perempuan itu 2 kali lebih rentan mengalami depresi, teman-teman. Jadi benar pernyataan Mbak Kalis gak bercerita sama dengan mati cepat tuh bener banget gitu. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Dan Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Ngaji bris kali ini kita akan membahas terkait apa? Ingat ya kata-katanya kayak laki-laki tidak bercerita tapi apa gitu kan. Terus kalau perempuan nggak bercerita tapi perengat-perengut dan lain sebagainya. Nah kebetulan ngaji bris ini dimulai dari postingan Mbak panutan kami yakni Mbak Kalis Mardiasi. Jadi halo Mbak Kalis, mohon izin kami ingin sharing atau ngaji bris terkait persoalan atau isu yang Mbak Kalis sampaikan di salah satu uploadan atau postingan di akun Instagramnya Mbak Kalis. Nah, teman-teman sebelumnya pasti nggak asing dong sama Mbak Kalis Mardiasi ini. Mbak Kalis adalah penulis, aktivis perempuan, dan penggiat-penggiat yang lainnya yang tentunya semoga Mbak Kalis selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, untuk isunya yang kita angkat sekarang ini memang agak relate dan aku baca-baca, iya ya gitu, bener juga gitu. Teman-teman bisa langsung cek aja di akun Instagramnya Mbak Kalis terkait nggak bercerita sama dengan mati cepet gitu. Nah yang pertama, jadi ada beberapa slide teman-teman yang dibahas di postingan akun Instagramnya Mbak Kalis Mardiasi itu. Begini ya postingannya di slide pertama. Saat perempuan tidak bercerita, maka masyarakat sedang membiarkannya menanggung beban mental sendirian. Dan di slide yang kedua, data dari World Economic Forum, 75% perempuan secara global menanggung tugas-tugas, yakni yang pertama mengelola rumah dan kedua merawat anak hanya sendirian saja. Dan di slide berikutnya, masyarakat selalu menimang-nimang perempuan dengan ungkapan perempuan itu multi talent, perempuan itu bisa melakukan segala-galanya gitu ya. Atau jargon-jargon yang diberikan bahwa ibuku adalah superhero-ku gitu. Teman-teman juga pasti relate lah akan hal ini. Misalkan ketika kita berangkat sekolah gitu ya, atau mencari sesuatu ketika kita mau pergi, pasti bilangnya, Bu, misal kaos kakiku yang kuning di mana ya gitu. Aku dicari-cari gitu kan di lemari di mana, nggak ketemu-ketemu gitu. Dan ibu kita selalu menjawabnya adalah di laci bagian atas pertama misal. Anehnya kita kalau nyari ini nggak pernah ketemu, tapi ketika ibu yang nyari dengan pernyataan ajaibnya tadi, sekali nyari langsung ketemu gitu. Jadi kayak ibu tuh emang superhero gitu, tapi kayaknya nggak boleh dinormalisasi bahwa perempuan itu bisa segalanya, walaupun memang iya gitu. Dan itu hebatnya perempuan teman-teman. Dan faktanya apa? Faktanya enggak men, enggak girls, enggak, perempuan itu sebenarnya juga rapuh dan ringkih gitu teman-teman. Walaupun kita nih selalu bisa, jangan bilang kita dulu deh gitu, walaupun ibu kita semua tuh bisa gitu ya. Dan hasilnya adalah perempuan 4 kali lebih banyak mengalami penyakit yang berhubungan dengan sendi atau tulang. Itu sering banget ya teman-teman dengar simbah-simbah, ibu-ibu, mbak-mbak, bahkan katanya yang sekarang ini apa ya namanya ya, pemuda jompo gitu. Kayak ngerasa asam urat lah, terus flu tulang lah, linu lah tulangnya, atau bagian punggungnya, pinggangnya cepet capek lah gitu. Perempuan kan sering mengeluhkan seperti itu ya. Aku jarang banget sih gitu dari secara personal kayak denger laki-laki yang aduh tulangku linu semua nih gitu, atau pinggangku capek banget nih, punggungku capek banget nih gitu. Itu kayaknya jarang gitu.
Dan di slide selanjutnya, perempuan itu 2 kali lebih rentan mengalami depresi, teman-teman. Jadi benar pernyataan Mbak Kalis nggak bercerita sama dengan mati cepat tuh bener banget gitu. Karena ya misal nih, kita nyontohinnya figur seorang ibu yang ada suaminya aja, ada istrinya aja gitu. Itu juga seringkali tadi merawat anak secara sendirian, mengolah rumah atau menata rumah itu sendirian. Bayangin teman-teman bahwa perempuan, kita aja deh yang belum menikah gitu ya, itu bisa melakukan satu waktu dengan berbagai macam kegiatan ya. Jadi kayak misal kita nih masak nasi, nyuci baju juga misal, walaupun nyuci bajunya di mesin gitu ya, nyuci piring juga, ngepel juga, nyapu juga, ngejemur baju juga, nyetrika juga, dan lain sebagainya. Kadang aku aja sebagai perempuan tuh merasa hebat sekali ya gitu, dalam satu waktu bisa melangsungkan semua kegiatan gitu. Dan sudah pasti ibu kita gitu, apalagi figur yang perempuannya itu kita katakan misal dia berjuangnya sendirian gitu, atau suaminya atau ayahnya tuh nggak ada gitu. Jadi di keluarga itu memang fokusnya ibu aja dengan anak yang banyak, dengan finansial yang mohon maaf mungkin kurang gitu kan. Itu kan berarti lebih dari yang aku sebutin tadi gitu, dalam satu waktu mungkin bisa menyelesaikan 10-15 kegiatan gitu. Dan ya Allah, yang ngerasain itu siapa ya gitu. Dan aku merasakan gini teman-teman, double burdennya perempuan juga sering terjadi loh gitu, sering terasakan loh, tapi kita nggak ngerasa aja gitu. Misalkan perempuan ini, misal kita nih ya yang banyak kegiatan gitu, kebetulan kita boleh meninggalkan rumah, yang penting pekerjaan rumah sudah selesai. Misal kita udah nyapu lah, kita udah ngepel lah, kita udah nyuci piring lah, kita udah masak lah dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki yang pergi, tidak ada gitu kewajiban yang seperti itu gitu. Dan saya kira relate bangetnya itu ketika dalam satu keluarga anaknya perempuan satu doang nih gitu misal, terus laki-laki semua selain itu gitu, itu kayaknya kerasa banget sih double burdennya gitu. Apalagi tuh ibu men gitu, udah si ibu juga dilanggengkan dengan pernyataan bangun paling pagi dan tidur paling malam teman-teman ya. Dan belum lagi para perempuan-perempuan yang hidupnya di pegunungan, misal mereka jadi petani misalkan ya, atau memang standby-nya di kebun gitu. Perempuan dan laki-laki atau pasangan suami istri ini misal berkebun bersama, menjadi petani bersama, ketika waktu istirahat itu kan ya dua-duanya istirahat. Tapi apa yang menjadi beban lagi menurut kami? Si ibu ini, si perempuan ini pasti ini dong, nyiapin makan dong untuk kita berdua gitu ya, bapak dan ibu ini gitu kan. Atau bahkan dengan anak-anaknya ketika memang bertaninya itu dengan keluarga, satu keluarga gitu. Atau tetangga-tetangganya lah gitu. Siapa yang nyiapin makan? Ya ibu bes gitu kan. Siapa lagi? Perempuan bes gitu. Jadi kita harus sadari bahwa ketika kita semua yang menjadi perempuan, kalau nggak bercerita sama dengan ingin mati cepat. Jadi ya ampun, public speaking atau pentingnya speak up itu tidak harus kok bisa ngomong di depan umum. Tapi kita juga berani untuk bercerita kepada keluarga, teman terdekat, sahabat terdekat gitu. Atau bahkan ibu dengan anaknya, ibu dengan suaminya gitu. Makanya penting adanya konsep kesalingan mubadalah dalam suatu rumah tangga atau keluarga gitu teman-teman. Kenapa kita ngeluarin kesetaraan gender? Karena ini guys, ketimpangan sosial yang terjadi, bahkan mungkin perempuan tuh nggak ngerasa aja gitu dengan adanya beban-beban ini gitu kan. Ini berat banget gitu dan tidak boleh dilangsungkan secara terus-menerus agar generasinya tuh seimbang ya teman-teman ya. Nggak melulu ngomongin perempuan banyak laki-laki sedikit, nggak perlu. Kita tuh perempuan dan laki-laki ya saya kira sama lah gitu. Gimana caranya Tuhan mempertemukan antara laki-laki dan perempuan itu aja gitu kan. Gimana kita caranya melangsungkan generasi yang tidak tumpang tindih tadi teman-teman. Perempuan bisa multi talent, laki-laki juga bisa multi talent gitu. Walaupun aku tidak memukul rata ya, disclaimer, tidak memukul rata, nggak ada juga kok gitu laki-laki yang berperan di yang aku bilang ini, yang aku omongkan dari postingan Mbak Kalis ini gitu. Banyak kok bapak yang mereka tugasnya di rumah itu yang nyuci, yang masak, yang rawat anak ketika memang istrinya itu punya kerjaan atau kegiatan di luar gitu, banyak. Tetapi kan masih banyak juga yang mereka itu ya udah, wah ada ibu kok, ada mbakku yang perempuan kok, ada adikku yang perempuan kok, kita nggak boleh kayak gitu ya, khusus untuk teman-teman laki-laki gitu. Lalu apa ya, bercandaan ketika melihat teman perempuannya, entah di SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, ketika mengetahui bahwa teman perempuannya ini belum menstruasi, tapi teman-teman gojlokin atau ngebercandain, wah ini perempuannya nggak produktif nih, atau apa ya,
apa ya namanya, tidak perempuan nih gitu, karena menstruasinya lama gitu. Itu nggak boleh bercandaan-bercandaan kayak gitu. Lalu persoalan kemandulan yang sebenarnya yang mandul laki-laki misal, tetapi masyarakat tuh masih banget mengutuk perempuan yang mandul gitu. Akhirnya membenarkan si laki-laki itu untuk menikah lagi, poligami dan lain sebagainya. Itu masih menjadi sesuatu hal yang saya kira miris sekali teman-teman. Lalu tadi persoalan perempuan lebih rentan mengalami penyakit-penyakit yang dalam hal ini sendi atau tulang ya. Itu saya kira ya kita ngaca aja deh gitu teman-teman, entah laki-laki entah perempuan, entah yang sudah menikah atau yang belum menikah gitu, untuk lebih aware terhadap lingkungan kita, lebih sayang kepada ibu kita. Makanya kenapa ya Nabi Muhammad gitu selalu mengutarakan bahwa siapa yang harus dihormati terlebih dahulu itu ya ibu baru ayah gitu. Jadi perempuan itu adalah makhluk atau manusia ciptaan Tuhan yang sangat istimewa secara pengalaman khas, pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki, lalu juga pengalaman sosial yang sangat tidak mudah. Jadi mari perempuan-perempuan untuk lebih aware, dan laki-laki tolong untuk sadar dan aware terhadap perempuan siapapun itu, karena perlu diingat bahwa kalian semua laki-laki ini lahir dari rahim seorang ibu. Dari perempuan hiduplah sebuah peradaban, dan semoga kedepannya kita bisa sama-sama saling menjaga tanpa ada tumpang tindih, tanpa ada ketimpangan, tanpa ada ketidaksetaraan gitu ya. Jadi kita semua setara, kita semua bisa mengemban tugas dalam hal ini misal rumah tangga atau organisasi atau pertemanan atau sekolah gitu. Tidak ada yang paling, tapi mari kita saling, tidak ada yang berkompetisi, tapi mari kita berkolaborasi. Semoga ngaji Bris kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Kalis Mardiasi untuk postingannya, sudah bisa menggugah kesadaran kami semua. Jangan lupa like, share, dan komen, dan pastiin juga udah subscribe sih dan klik loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru kami. Salam perempuan berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.